Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Jumat 4 Juli tahun 2025 merupakan pekan biasa ke-13. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar hati kami dipenuhi dengan kepasrahan sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang belas kasih dan panggilan Allah kepada orang berdosa. Matius sebagai seorang pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa dan terkucilkan oleh masyarakat. Apalagi Matius adalah seorang pegawai pajak yang mengambil keuntungan dari banyak orang lainnya. Kelompok orang Farisi tidak mau ketinggalan untuk mencela Yesus yang bergaul dengan orang-orang berdosa. Apalagi Yesus memanggil Matius si pemungut cukai menjadi muridnya. Matius tidak pernah menduga dirinya yang disisihkan dan dibenci oleh masyarakat justru diterima dan dikasihi Yesus. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan semua orang, khususnya yang paling berdosa. Semua berharga di mata Yesus. Semua orang dipanggil untuk mencapai hidup yang baik dan hidup yang kudus. Dalam kisah Matius, pemungut cukai, Yesus mengingatkan Matius dan teman-temannya bahwa seberdosa apapun mereka tetaplah anak-anak Allah yang terkasih. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui informasi dan berita di media massa yang kita saksikan setiap hari, kita mendapati bahwa masih banyak orang yang berada dalam keadaan Matius sebelum disapa oleh Yesus. Banyak orang masih nyaman dengan memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, berada dalam dosa,
putus harapan, merasa diri tidak berguna, merasa dibuang, dan dibenci oleh masyarakat. Keadaan-keadaan ini diperparah dengan tanggapan orang-orang di sekitar. Tak jarang ada dari antara kita yang merasa diri paling benar, paling baik, paling kudus, dan justru menjauhi sesama kita yang sedang berjuang melewati momen-momen itu. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita untuk membuka hati agar selaras dengan misinya, mencari dan menyelamatkan yang hilang dan tersesat, bukan untuk mengutuk atau menghakimi. Kita diajak untuk memiliki sikap belas kasih terhadap sesama tanpa memandang latar belakang mereka, mengasihi dan menerima orang lain tanpa memandang dosa mereka, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk sampai pada pertobatan yang sejati dan berjumpa serta duduk makan bersama dengan Yesus. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.